Kemudian ukuran pemusatan yang lain adalah min dan median. Min itu rata-rata, ya, rata-rata. Jadi untuk data numerik, ya, kita cari rata-ratanya. Contoh, misalnya dari 100 mahasiswa, kita ambil tinggi badannya. Ya. Rata-ratanya kita jumlahkan semua, terus dibagi 100. Nah, ini rata-rata. Nah, rata-rata itu juga satu data yang bisa memberi gambaran dari keseluruhan data. Ya. Timbang diberi 100 data tentang tinggi badan mahasiswa per orang, tentu kita nggak punya gambaran. Tapi kalau rata-rata, akhirnya kita punya gambaran. Oh, ternyata rata-rata tinggi badan mahasiswa UNED ialah 167. Seperti itu. Ya, jadi dari satu nilai saja kita bisa punya gambaran mengenai keseluruhan. Ya. Kemudian rata-rata memiliki sifat itu sensitif to outlier. Jadi kalau ada nilai yang besar sekali atau kecil sekali, maka itu bisa mempengaruhi nilai rata-rata. Ya, contoh, misalnya kiriman mahasiswa per bulan. Saya ambil sampel 100 mahasiswa. Ada yang 1 juta, 1.100.000. Ternyata ada satu mahasiswa yang kirimannya sangat banyak, ya. Mungkin putranya konglomerat. Ketika di rata-rata, ternyata satu orang tersebut ya menyumbang bobot yang sangat tinggi sehingga rata-rata kiriman mahasiswa UNED jadi kelihatan tinggi banget. Misalnya jadi 1,7 juta. Ya. Nah, sehingga kalau kita pakai rata-rata itu kalau ada outlier, nilai yang besar sekali atau kecil sekali, pokok nilai yang nggak umum ya. Nah, itu nilainya bisa mempengaruhi rata-rata. Ya. Sehingga tidak bisa, rata-ratanya tidak bisa menggambarkan kondisi data keseluruhan. Nah, kita juga bisa menggunakan trim min ya, trim min. Trim min. Jadi sama rata-rata, tetapi 10% data terbesar dan 10% data terkecil itu tidak kita gunakan. Jadi misalnya ada 100 data, kita urutkan dari kecil ke besar. Yang 10% paling kecil, 10 orang dengan kiriman paling sedikit, dan 10 orang dengan kiriman paling banyak, itu tidak kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Sehingga nanti rata-ratanya itu tidak ekstrim nilainya, ya, sehingga bisa mewakili keseluruhan data. Selain rata-rata ada juga median ya atau nilai tengah, ya, nilai tengah. Jadi data numerik kita urutkan dari kecil ke besar. Nah, kita ambil yang tengah-tengahnya, ya. Jadi untuk median, kalau misalnya banyaknya data ganjil, itu misalnya datanya ada 101, maka mediannya adalah 101 bagi 2 dibulatkan ke bawah, nanti plus 1, urutan ke 51. Ya. Tapi kalau datanya genap, misalnya ada 100 data, nah itu artinya kita bisa menggunakan data ke-50 plus data ke-51 bagi 2. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang ukuran pemusatannya. Jadi kita mencari satu nilai yang bisa mewakili atau memberikan gambaran tentang keseluruhan data, ya. Misalnya rata-rata. Jadi berapakah rata-rata penduduk, rata-rata penghasilan penduduk negara A? Misalnya, per bulan 5 juta. Dengan mengetahui data 5 juta tersebut kita sudah punya gambaran, ya. Kemudian di bagian ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran, ya, ukuran penyebaran. Nah, ukuran pemusatan sendiri itu merupakan metrik yang tidak lengkap, ya, yang tidak lengkap untuk memahami data, ya. Contoh, negara A pendapatan per bulannya penduduknya adalah 5 juta. Negara B itu juga 5 juta. Di negara A
hampir semua penduduk penghasilannya ya di sekitar 5 juta itu. Ya ada yang 6 juta, ada yang kurang, tetapi nggak terlalu jauh selisihnya. Sehingga di rata-rata ya dapat 5 juta juga. Ya, jadi A 5 juta. B 5 juta. Nah, garis ini misalnya melambangkan 5 juta. Nah, ini data pertama, mungkin kurang ya. Nah, saya titik di mungkin 4,5 juta, 5,6, ada yang 5 juta persis, ada yang 4,9, ada yang 5,1, ada yang 4,7. Nah, di sini. Tapi ketika di rata-rata dapat 5 juta. Sementara kalau misalnya B, misalnya ini garis ini menunjukkan 5 juta. Ada yang cuma 1 juta per bulan. Ada yang 10 juta, 12 juta. Ada yang 2 juta. Ada yang mungkin ratusan juta per bulan di atas jauh. Nah, kalau misalnya saya gambar, nah ini harus dihapus dulu. Yang B saya gambar ulang ya. Ada yang mungkin cuma 1 juta di sini. Ada yang mungkin 10 juta. Ada yang mungkin 3 juta. Ada yang 15 juta. Ada yang misalnya 1 juta, 1 juta lagi. Tapi kalau di rata-rata sama dengan A. Dapatnya B adalah 5 juta. Ya, A maupun B itu lama-lama sama-sama 5 juta. Tetapi A, kesenjangan antar data itu rendah ya. Jadi kalau diplot atau digambar, datanya itu rapat ya, posisinya dekat dengan garis 5 juta. Ya. Tapi kalau yang B, meskipun di total atau di rata-rata sama dengan 5 juta, tapi kesenjangannya tinggi. Banyak yang penghasilannya jauh di atas. Tapi banyak juga yang sangat jauh di bawah. Ya. Nah, jadi untuk kasus ini, ukuran pemusatan, misalnya pakai min saja, itu tidak memberikan gambaran yang utuh. Ya. Jadi kita membutuhkan ukuran yang lain, yaitu ukuran penyebaran. Contoh ukuran penyebaran itu yang pertama ring ya, ring. Ring itu adalah selisih data terbesar dan data terkecil. Jadi dari sampelnya atau dari populasinya kita cari nilai yang terbesar berapa, nilai yang terkecil berapa. Makin tinggi nilai ring ya, jadi ring makin tinggi. Nah, itu maka datanya makin tidak seragam. Tidak seragam. Kemudian ukuran penyebaran yang kedua yang bisa kita gunakan yaitu variance ya. Nah, ini rumus variance. Nah, ini variance ya. Jadi pertama-tama kita hitung dulu rata-rata datanya ya. Misalnya saya mengumpulkan 100 mahasiswa. Ya, mahasiswa. Nah, saya mau menganalisa data tentang kiriman per bulan. Ya, kiriman per bulannya. Nah, dari 100 mahasiswa tersebut saya data nilai kiriman per bulannya. Terus saya hitung rata-ratanya dulu. Nah, X ya, ini merupakan rata-rata ya. Rata-rata. Kemudian kita menghitung variansinya ya, misalnya. Data pertama, misalnya kita mendapatkan rata-ratanya 1 juta. 1 juta ya. Data pertama misalnya mahasiswanya kirimannya misalnya 850. Kemudian kita cari selisihnya. Ya. Jadi 850 kurangi 1 juta. Dikuadratkan.
Kita cari untuk data yang kedua, misalnya data kedua itu 1.100.000. 1.100.000. 1,1 kurangi 1 juta dikuadratkan. Nah, kita lakukan hal tersebut untuk semua data ya. Jadi ada 100 data. Setelah ketemu, kita jumlahkan hasilnya semuanya. Kita jumlahkan hasilnya semuanya ya. Nah, ini dijumlah semua. Ini dijumlah semua. Kemudian hasilnya nanti dibagi M-1. M adalah banyaknya data. Kalau tadi 100, maka dibagi 99. Maka itulah nilai dari varians. Kalau misalnya kita ambil data dari sampel sebagian ya, pembaginya adalah M-1. Tapi kalau kita ambil data dari populasi keseluruhan data kita tanya kiriman per bulannya, keseluruhan mahasiswa UNED, kita pembaginya itu tidak usah pakai min-1, seper-M saja. Nah, kebetulan yang kasus barusan kan pakai sampel ya, hanya 100 mahasiswa, maka pembaginya adalah M-1. Makin besar nilai varian, maka datanya itu makin tersebar ya, atau kesenjangan datanya makin tinggi. Ya, jadi ibaratnya negara penduduk B ya. Yang A variansinya kecil, yang B tadi variansinya lebih besar. Makin tinggi varians, maka kesenjangan datanya makin tinggi. Makin rendah varians, datanya makin seragam. Ya. Kemudian AAD ya, AAD. Ini rumusnya AAD, ini juga digunakan untuk menghitung atau metrik yang menunjukkan ukuran penyebarannya. Jadi rumusnya per M. Jadi ini hampir sama dengan varians caranya ya. Tetapi kalau varians itu kan ketika dikurangi kemudian dikuadratkan. Kalau AAD tidak usah dikuadratkan ya. Nah, jadi sama dicari selisihnya antara nilai per data dengan rata-rata. Nah, ini rata-rata ya. Ini per data. Dicari selisihnya, terus kalau ada yang minus itu diambil plusnya. Ini pakai mutlak ya, ada mutlak. Dijumlah semua, tidak perlu dikuadratkan, itu bedanya dengan varians. Tidak perlu dikuadratkan, terus dibagi jumlah data yang digunakan. Nah, saya kira cukup mudah ya. Kemudian selain AAD itu juga MAD ya, MAD. Nah, ini rumusnya. XI dikurangi X bar adalah rata-rata, XI adalah nilai per data. Ini nilai per data. Ya. Jadi per data dikurangi rata-ratanya, ambil nilai mutlaknya. Diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kemudian dicari mediannya. Nah, itu MAD. Ya. Jadi pertama-tama misalnya contohnya balik lagi ke penghasilan atau kiriman mahasiswa per bulan. Nah, itu kita menggunakan sampel 100 data. Di rata-rata dulu berapa kirimannya untuk 100 mahasiswa tersebut. Kemudian untuk per data dicari selisih antara nilai kiriman dengan rata-ratanya. Mahasiswa pertama misalnya 1,1 juta. Rata-ratanya 1 juta ya. Selisihnya 100.000. Nah, ini diambil nilai mutlaknya ya. Kalau minus diambil plus. Sehingga kita akan mendapatkan 100 data ini ya. 100 data diurutkan dari kecil ke besar. Anda cari mediannya, median atau nilai tengah ya.
Kemudian metrik yang lain yaitu interquartile range ya. Interquartile range adalah persentil ke 75 dikurangi persentil ke 25. Nah, Anda kalau misalnya lupa cara menghitung persentil, silakan dilihat di slide sebelumnya ya. Yang harus diperhatikan di sini ialah penggunaan ukuran pemusatan itu harus digunakan bareng dengan ukuran penyebaran ya. Ukuran penyebaran. Jadi kalau salah satu hanya dipakai salah satu itu kita nggak punya gambaran lengkap. Harus dipakai dua-duanya. Ya. Contoh misalnya kita kalau misalnya menggunakan ukuran pemusatan saja untuk memahami data, misalnya dikasih tahu negara A pendapatan per bulannya rata-rata penduduknya 5 juta, B 5 juta. Akhirnya kita nyimpulkan, oh artinya penduduk negara A dan penduduk negara B sama tingkat ekonominya. Padahal kalau misalnya kita melihat ukuran penyebarannya, yang A memang 5 juta, tetapi kesenjangannya rendah ya. Jadi penduduknya ya memang di sekitar 5 juta itulah penghasilannya. Yang B itu ternyata banyak yang jauh di bawah 5 juta dan banyak yang jauh di atas 5 juta. Kalau di rata-rata ya sama-sama 5 juta, tetapi yang B kesenjangannya tinggi. Nah, sehingga kalau kita pakai salah satu saja, ukuran pemusatan saja, atau ukuran penyebaran saja, nah itu tidak mendapatkan gambaran lengkap. Harus dua-duanya. Nah, kita memasuki teknik kedua ya, untuk melakukan eksplorasi atau memahami data. Yang kedua ini visualisasi. Jadi menyajikan data dalam bentuk visual, sehingga mudah dilihat polanya oleh manusia atau karakter datanya bisa dilihat lebih mudah oleh manusia. Nah, ini contoh ya, salah satu teknik visualisasi. Kalau Anda hanya menerima data tentang koordinat, kemudian suhu, nah itu kalau dicetak, apalagi dicetak ratusan halaman, tentu saya yakin Anda akan nggak paham maksudnya. Tetapi kalau data tentang koordinat posisi, kemudian suhunya itu divisualisasikan seperti ini, itu tentu akan lebih paham ya. Jadi di daerah ekuator suhunya lebih tinggi ya. Makin mendekati kutub makin rendah. Makin rendah. Tahap-tahap untuk merepresentasikan visualisasi, tahap-tahap untuk melakukan visualisasi. Yang pertama representasi ya. Representasi itu tahap untuk mengubah data menjadi elemen grafis ya.